Jamaah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kita ikuti ceramah hikmah Maulid yang pertama, akan disampaikan oleh Al-Ustaz Kasib Khair dari Jakarta. Shallu ala Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyatil Islam wa tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari jawaban salamnya, saya memprediksi dan yakin yang tadi barusan jawab salam akan pergi haji tahun depan. Yang aminnya paling kencang berangkat duluan. Yang tidak mengucapkan amin hanya mengantar sampai bandara saja. Innal hamda lillah. Sesungguhnya pujian hanya milik Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli salatan taman ala sayyidina Muhammad tanhallu bihil uqadu wa tanfariju, Masya Allah, wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu wa husnul wa yustasqal, Masya Allah, biwa wa ala alihi wa sahbihi lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum. Insyaallah. Allahu Akbar. Yang saya hormati, saya muliakan Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Haddad, mata'allahu tula hayatihi fid dunya wal akhirah, Rabbana zidhu wa barik lahu. Dan juga yang saya hormati, saya muliakan Ketua Yayasan Darul Amal. Nama yayasannya keren, Darul. Dar itu rumah, amal itu perbuatan. Dunia ini memang rumah kita nambah amal, nanti di akhirat baru dihisab, ditanyain, diminta pertanggungjawaban. Makanya mumpung di dunia banyakin amal soleh. Itu tujuan dinamain Darul Amal. Kita doakan mudah-mudahan pendiri dari yayasan ini Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya Raudhatul Jannah. Kita kirimkan suratul Fatihah buat pendiri Darul Amal supaya Allah makin terangkan kuburnya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Masya Allah. Tadi saya dikasih tahu sama panitia Bib Ustadz Kasyif, kalau ceramah di Darul Amal kampung desa bakti, kampung bumi, saya ngomongnya apa tadi? Yang ngomong siapa? Kok situ yang sewot? Kampung bumi bakti. Buni. Udah salah kenceng loh. Kampung buni bakti. Katanya Ustadz Kasyif kalau ceramah di sini gak usah lama-lama. Sebentar aja. Kenapa ibu-ibunya udah soleha? Di sini mah saking solehanya belum azan udah pada sholat.
Kalau sahabat Nabi baca Quran sampai nangis-nangis, wal adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun, nangis baca Quran. Di sini lebih hebat katanya, baru megang Quran udah nangis. Kenapa? Masya Allah. Ini ada siswa-siswi Darul Amal mana? Siswa-siswi Darul Amal mana? Woi, mau duit nggak? Ngomongin duit aja mau langsung. Yo, yang mau duit 1 juta maju ke sini. Yang hafiz 30 juz ada nggak? Yang hafiz 30 juz Al-Quran ada nggak? Ada. Wah, takbir. Wow, Pak Kiai ada yang hafiz. Allahu Akbar. Sini nak. Sini sayang. Sini. Jangan malu. Mereka yang bermaksiat, buka aurat, yang mengundang azab Allah aja nggak malu. Betul apa betul? Kamu mau mengundang rahmat Allah, kasih sayang Allah. Man arada ayatakallam billah falyaqra'il Quran, kata Nabi. Siapa yang pengen ngobrol sama Allah, curhat sama Allah, bicara sama Allah, caranya gampang. Banyak-banyak baca Al-Quran. Jadi orang yang cinta Allah banyak baca Quran. Kenapa? Dia pengen komunikasi selalu dengan Allah. Baca Al-Quranul Karim. Mana sini? Tuh dipanggil Pak Haji Marwi, diumrohin insyaallah sama ketua yayasan. Amin. Sini. Sini, jangan malu. Kalau malu nggak apa-apa. Di situ aja. Mik ada nggak mik? Saya mau ngetes bacaan Qurannya. Pada hadiah insyaallah. Bu, sehat? Kantongnya sehat nggak? Enggak. Saya doain dapat uang belanja 20 juta tiap bulan. Jackson D. Sini dong, jangan malu. Semangatin para ibu-ibu biar anak-anaknya jadi hafiz-hafizoh semua. Bu, kalau punya anak hafiz Quran 1 aja, nanti hari kiamat kita nanti dikumpulkan hari kiamat, dia bisa ngasih syafaat 70 keluarganya. Dia pilih yang mana dia mau. Dia pilih wajah-wajah yang dia kenal waktu hidup di dunia. Makanya dari sekarang berjuang keras menciptakan anak yang menghafal Quranul Karim 30 juz. Gimana caranya? Ibunya baca Quran terus tiap hari. Lebih banyak mana? Baca Al-Quran apa nonton sinetron? Lebih banyak mana? Buka WA apa baca Quran? Buka TikTok apa Al-Quran? Nah, itu ngaku sendiri kenapa? Sini nak, maju nak. Kalau nggak 30 juz juga nggak apa-apa. Saya ceramah di sekolahan, jadi saya kepengen tahu sekolahannya apa yang didapat dari Darul Amal. Sini. Dan kalau cari mantu, saya mau nanya, cari mantu yang kaya apa yang hafiz Quran? Jujur, hafiz Quran, guru ngaji, gaji 100.000 sebulan. Ada orang PNS tapi masih ikro 1, pilih mana yang jadi mantu? Jujur, pilih mana? Walaupun gaji 100.000. Ini hafiz Quran, guru TK TPA, gajinya cuma 100.000. Yang satu PNS, golongan B, gajinya 20 juta. Pilih yang mana jadi mantu? Siapa yang 30 juz? Jujur nih, jujur. Pilih yang mana? Ibu kalah sama orang Madura. Kiai-kiai Madura tuh luar biasa hebat. Saya pernah berkunjung ke Sumeneb. Dia bilang apa? Ustadz Kasyif, kalau di Sumeneb mau jadi mantu itu kita tes dulu baca Quran. Luar biasa. Makanya jangan heran pesantren-pesantren di sana banyak yang dites kalau mau jadi mantu kiai itu baca Qurannya dulu. Yang dites ada satu namanya Anas, yang satu namanya Alam, yang satu namanya Imron, yang satu namanya siapa? Alam. Dibikin fit and proper test, diuji dulu. Namanya Alam. Ya udah nggak usah panjang lebar. Kamu mau anak saya, kamu mau menikahi putri saya, baca surat Alam Nashrah. Dibaca bu. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na alladhi, sampai selesai dibaca. Yang kedua ditanya namanya siapa? Nama saya Anas Pak Kiai. Nggak usah panjang lebar, basa-basi. Kita suruh kamu baca surat An-Nas. Baca surat An-Nas. Qul a'u malikin nas. Ini yang ketiga namanya Imron, kencing di celana. Kalau Alam disuruh baca Alam Nashrah, kalau Anas suruh baca surat
Kalau nanti namanya Imron, ada Imron, mana Imron tuh? Imron mana Imron? Ustadz Imron mana? Ini Imron. Nanti kalau kiai tanya nama saya Imron, pasti saya disuruh baca surat Ali Imron 200 ayat. Anas pendek, Alam Nasrah pendek. Akhirnya dia istighfar karena dia kebelet pengen dapat anak kiai yang cantik dan soleha. Dia istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dikasih ilham sama Allah. Pada saat salam nama kiai, assalamualaikum kiai, memang benar nama saya Imron, tapi saya biasa dipanggil Kulhu. Baca Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahus lam yalid wa lam yakul lahu. Jadi mantu Pak Kiai padahal Iqra 1. Mana tadi nggak mau maju? Apa saya yang maju aja? Di sini ada. Jarang-jarang Ustadz bagi-bagi duit, betul nggak Bu? Jarang nggak? Jarang. Mana? Saya pengen Pak Kiai Ketua Yayasan melihat bangga nanti pendiri-pendiri Yayasan Darul Amal ada di antara santrinya hafiz Quran, nanti akan membawa syafaat buat kita semua. Amin. Ya Bu, saya nggak bangga punya anak ganteng, saya nggak bangga punya anak cantik rupanya, tapi saya bangga kalau anak saya hafiz Quran 30 juz. Kenapa? Dia bakal ngasih syafaat saya nanti hari kiamat. Setuju? Nyanyi lagu Ojo Bandingke, hafal? Betul nggak? Coba lagu Ojo Bandingke kita lihat nih, hafal nggak? Ojo Bandingke gimana lagunya? Tahu Ojo Bandingke apa nggak? Siapa yang nyanyi Ojo Bandingke? Itu yang nyanyi bisa sholawat. Wah, dia sholawat. Diundang di acara tablik akbar Gus Miftah. Pada saat disuruh ngaji kagak bisa ngaji. Ditanya agamanya nggak bisa jawab. Ternyata suruh sholawat dibaca. Dia pikir agama buat dagangan. Dia pikir agama cuma buat jual beli, transaksi. Disuruh sholawat dibayar. Gak ada kecintaan baca sholawat karena bukan seorang muslim. Sedih nggak kita umat Islam? Makanya lain kali kalau ngundang yang ngisi, pastikan dulu orang tuanya, agamanya. Setuju nggak nih Pak Kiai? Bener gak Bib? Ini udah parah ini negeri ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita dari fitnah akhir zaman. Siapa sini sayang? Jangan malu. Kamu sini. Masya Allah. Assalamualaikum. Nama siapa nama? Mahmudah. Mahmudah. Iya. Umur berapa umur? 21 tahun. Masya Allah. Kita doain. Saya udah nikah punya anak 4. Hati-hati. Kita doain. Udah nikah belum? Saya doain dapat hafiz Quran yang ganteng. Insya Allah. Amin. Wah, aminnya kenceng bener. Pengen buru-buru kawin. Sini Mahmudah. Kamu berapa juz sudah hafal Quran? 30 juz. Berapa juz? Nggak apa-apa. Mau 21 juz juga nggak apa-apa, tetap dapat hadiah. Mana? Ustaz Sofyan, dompet mana? Ada dolar tuh. Sini. Jarang-jarang dikasih dolar. Sini. Berapa juz sudah hafal Quran? Bu, kalau baca Quran hati tenang nggak? Kalau ada yang nagih utang tenang nggak? Jadi ketika ditagih utang, bacain Quran. Pura-pura nggak denger. Sini, Mahmudah, berapa juz hafal Quran? Alhamdulillah sudah khatam. Tepuk tangan. Santri siswi Darul Amal hafizah 30 juz. Belajar di sini. Dari sini. Masya Allah. Hah? Ngajar juga. Ustazah dong. Ustazah ini. Luar biasa. Coba lanjutin ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun
وأجر كبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Takbir. Ini yang akan jadi kebanggaan orang tua nanti. Ya, bukan na'udzubillah min dzalik, anak-anak zaman sekarang bangga kalau bisa punya pacar. Betul apa betul? Tapi anak Darul Amal nggak mau pacaran. Jangan sentuh saya sebelum saya halal. Pilihannya dua, halalkan atau putuskan. Ini enggak. Anaknya lagi nganggur di rumah, lagi nonton TV sama adenya, pacarnya datang, sono lu, jalan situ sama pacar lu, maknya yang nyuruh. Tahu Indonesia 3 juta bayi aborsi gara-gara pacaran. 3 juta bayi ketahuan hamil, emaknya baru cacing kepanasan, makan pil, bayinya digugurkan. 3 juta bayi setahun. Negara yang katanya mayoritas muslim. Maka anak-anakku yang putri, jangan pacaran, jangan dekat sama zina. Pernikahan yang diawali dengan maksiat nggak akan mendatangkan keberkahan. Setuju apa enggak? Jadi kalau sama laki-laki yang bukan mahram begini, jangan deketin, jangan bersentuhan. Karena kata Nabi SAW, lebih baik saya ditusuk duri daripada saya menyentuh perempuan yang bukan muhrim. Nabi tidak salaman sama perempuan. Makanya tadi ketika ada yang datang mau salaman, saya enggak mau. Jangan bu, salaman. Kalau mau salaman sama saya, dihalalin dulu. Yang minta dihalalin janda 70 tahun. Insya Allah. Oh, Ibu Mahmudah, mana fulus? Fulus sudah janji. Ini dolar. Waduh, dolarnya belum ditukerin. Dolarnya belum ditukar recehan. Ya, biar bagi-bagi. Wah, nggak bawa lagi. Bu, nungguin apaan bu? Takbir. Oke, siapa lagi yang mau maju dapat fulus? Santri Darul Amal, bukan ibu-ibu. Siswa Darul Amal. Hah? Oke, Ustazah, tafadhal ijlisi. Insyaallah Allah yubarik fik. Nafa'allahu bina bi'ulumikum. Allah jadikan kita mengambil manfaat dari ilmunya Ustazah. Ustazah istiqomah. Quran itu harus murojaah. Kata Nabi SAW, ya, siapa yang sudah hafal Quran kemudian dia lupa nggak murojaah, ini bahaya. Jadi hafal Quran murojaah. Murojaahnya gimana caranya? Dengan sholat sunnah. Perbanyak sholat sunnah, hafalannya diulang di sholat sunnah. Begitu cara kami di pesantren dulu murojaah. Insyaallah Ustazah hafalannya makin kuat, bisa mencetak hafiz-hafizoh yang banyak. Doain kami bangun pesantren Pak Kiai di Bogor. Nama pesantrennya Asy-Syabab, SMP SMA gratis. Juga mendidik tahfiz Quran, baru cowok. Insya Allah kalau ada pesantren ceweknya, Ustazah jadi pimpinannya. Ya, silakan Ustazah duduk. Ustazah betah banget di sini. Saya boleh Ustazah. Ustazah Mahmudah. Lanjut. Karena udah ada Habib, ceramahnya saya harus tutup. Saya jujur gak bisa banyak ngomong ceramah. Karena saya kehilangan sahabat saya tadi malam, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru ketemu ngobrol 1 jaman, malamnya sudah dipanggil Allah. Umur gak ada yang tahu, ajal gak ada yang tahu. Namanya siapa? Koh Stephen Indra. Beliau adalah pimpinan Mu'allaf Center Indonesia. Orang Cina kafir masuk Islam dan memu'allafkan ribuan orang. Beliau kesayangannya Imam Sudais, Imam Masjidil Haram. Haji berkali-kali. Setiap haji diberangkatin sama pemerintah Saudi Arabia. Kenapa? Jasanya dia begitu besar terhadap Islam, mengislamkan banyak orang-orang non muslim. Maka begitupun kita pun nggak tahu kapan kita mati. Bisa jadi saya belakangan, ibu duluan, atau ibu duluan saya belakangan.
Tadi sepanjang perjalanan saya ingat nasihat beliau kepada kami semua. Hidup ini nunggu mati. Kerja itu nunggu sholat kata dia. Hidup ini nunggu mati. Kalau lagi kerja, dagang, jualan, ngajar di kantor, nunggu sholat. Cuma satu hal yang diburu-buruin dalam hidup, yaitu sholat kata dia. Yang lainnya gak usah diburu-buruin. Dunia gak usah terlalu maruk serakah. Cukup ngambil yang jadi bagian yang halal buat kita. Kalau bukan hak kita jangan ambil. Kalau bukan hak kita jangan zolimin yang punya orang. Dan sekarang lihat, harum namanya, karena hidupnya buat Islam, buat dakwah. Meninggal harum, didoakan satu Indonesia, mungkin satu dunia. Doain dia, ya Allah orang baik, saya cinta sama dia. Nangis. Kita jadi orang kayak begitu tuh, itu ciri orang baik. Ketika lahir kita ditangisin, meninggal ditangisin, itu orang baik. Tapi kalau orang yang nggak baik, kerjaannya ngomongin orang, nyakitin hati orang, suka ngambil hak orang, suka mengganggu dakwah. Kalau ada pengajian dibubarin, kalau ada dangdutan dijagain. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak kayak gitu, pengajian dibubarin? Nanti ketika mati orang-orang pada ketawa. Loh, diketawain. Syukurin, mendingan mati, mendingan gak ada. Kenapa? Kalau ada bikin susah orang. Kalau ada cuma gangguin orang, mendingan mati orang kayak gini. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana cara kita bisa husnul khotimah? Nasihat buat diri saya juga. Karena kita nggak tahu mati dalam keadaan apa. Kita nggak tahu mati dalam keadaan husnul khotimah apa su'ul khotimah. Tapi cara untuk bisa husnul khotimah, membiasakan diri dengan amal soleh. Istiqomah di atas Quran, istiqomah di atas zikir, istiqomah di atas sholawat. Nanti matinya zikir. Ingat istri Kiai Haji Abdul Rashid Syafi'i di Tebet lagi baca Yasin meninggal. Allahu Akbar. Setiap hari gak pernah lepas baca Yasin. Matinya Allah panggil nyawanya, ruhnya dalam keadaan baca Yasin. Mau gak kayak begitu? Dan kalau meninggal dalam keadaan baca Yasin, tanda Allah ridho, tanda dia surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang meninggalnya lagi sholat tahajud, rakaat terakhir jatuh, gak bangun lagi. Allahu Akbar, husnul khatimah. Kita semua akan mati berdasarkan kebiasaan hidup kita. Saya punya tetangga tukang main catur, gak pernah sholat, gak pernah sholawat, gak pernah ngaji kayak kita begini. Ketika mau meninggal dunia, disuruh baca la ilaha illallah. Pak, la ilaha illallah pak. Pak, la ilaha illallah pak. Apa yang keluar dari mulut dia? Skakmat. Benar ini Pak, la ilaha illallah pak. Skakmat. Makanya biasain zikir mulut, jangan suka ngomongin orang. Aib kita masih banyak, gak usah mikirin aib orang lain. Ini setiap hari yang ditonton Lesti sama Rizky Bilar. Yang rumah tangga masalah di sono, anaknya gak disuruh sholat di rumah, anaknya gak disuruh baca Quran di rumah, ngurusin rumah tangga orang lain. Yuk sama-sama kita pengen semuanya mati husnul khotimah, amin. Matinya dijemput dalam keadaan diridhoi dan disayang Allah. Subhanallah walhamdulillah, Allahu Akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Satu, kalau pengen hidup kita mudah dan gampang, jangan pernah kering mulut ini istighfar. Karena istighfar, orang yang sedih hatinya dibahagiain Allah, yang sempit dilapangkan Allah, yang surat rezekinya Allah bukain keran rezekinya jadi lancar, amin. Yang belum dapat jodoh, amin. Kenapa amin bu? Kan emang belum dapat jodoh. Kenapa amin? Anak-anaknya dapat jodoh ya soleh. Yang punya utang, utangnya lunas. Yang aminnya kenceng, utangnya paling banyak. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, angkat tangan semuanya. Saya mau doakan buat diri saya dan semua yang hadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang hadir pada kesempatan kali ini, yang masih punya dosa, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada yang punya hutang, stres dan gelisah gara-gara hutang. Sebelum keluar majelis ini, lunaskan hutang-hutangnya ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada yang belum dapat jodoh. Sebelum keluar majelis ini, catat dia punya jodoh yang membawa ke surga. Di antara kami ya Rabb, anaknya belum sholat, susah disuruh sholat ya Rabb, sering main game dan lupa sama negeri akhirat. Ya Allah, beri hidayah anak-anak kami, sadarkan hati anak kami bahwa sholat adalah tiang agamamu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, solehkan anak keturunan kami. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah ya Rahman, kami tahu kami akan mati. Engkau sudah catat kapan kami mati, di mana kami mati, tapi satu permohonan kami, jangan cabut nyawa kami sebelum kami diterima amal ibadahnya. Jangan cabut amal ibadah kami sebelum dosa-dosa kami Engkau ampuni. Dan jangan cabut kami kecuali Engkau kasih kesempatan mengucapkan la ilaha, la ilaha, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad. Ya Allah, betapa sering kami melakukan dosa ya Rabb, tapi Engkau masih memberikan kami nikmat. Engkau enggak cabut nikmat mata yang ada di dalam kami, padahal betapa sering kami melihat maksiat. Engkau tidak mencabut nikmat pendengaran, bisa saja Engkau bikin kami tuli ya Rabb, tapi Engkau masih memberikan kami nikmat pendengaran ya Rabb. Betapa durhakanya kami kepada Engkau ya Rabb, sementara Engkau memberikan kami anugerah. Ya Rabb, jadikan kami hamba-Mu yang bersyukur. Allah Rabbi ja'alna minasyakirina ala ni'amik. Ya Allah, jadikan kami yang hadir orang-orang bersyukur ya Rabb. Engkau tambah nikmat kami dan jangan Engkau cabut nikmat iman Islam sehat di dalam diri kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil. Semoga kita ketemu lagi. Rumah saya di Cempaka Putih, dekat. Mampir ke rumah makan nasi kebuli, tapi bawa piring masing-masing. Capek nanti nyuci piring. Kalau nggak ketemu di Cempaka Putih, mudah-mudahan ya Allah, saya berdoa kepada Allah yang hadir hari ini sama saya, insya Allah ketemu lagi di Mekah Al-Mukarramah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka. Kalau kita nggak ketemu di Mekah, saya berdoa dan berharap kepada Allah kita ketemu di Madinah. Aminnya kenceng dong. Kalau di Mekah kita nggak ketemu, di Madinah kita nggak berjumpa, saya berdoa dan berharap kepada Allah kita ketemu lagi di surga Firdaus. Bersama siapa? Bersama Rasulullah, kekasih hati kita, bersama jantung hati kita Nabi Muhammad sallallahu. Raqqat aynaya syauqa ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس. Afal. Subhanallah. Terima kasih Habib, izin pamit. Semoga Habib dimudahkan dakwanya.
Insya Allah saya mencintai Nahdlatul Ulama, saya mencintai Muhammadiyah, saya mencintai seluruh ormas Islam. Mudah-mudahan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersatu, tapi kita bersatu di atas Al-Quran dan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pemirsa penonton live streaming DKM Masjid Jami Darul Amal dan pemirsa Radio At-Taqwa 1368 AM, semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita dengarkan pembacaan kisah Maulid yang akan dipimpin oleh Habib Muhammad Nakib bin Abdullah Al-Haddad. Sallu ala Muhammadin.